juga di malam Natal bagi orang Kristen ya, kita juga tidak bisa komunikasi hati. Kemudian yang malam hari bagi saya diawali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh kelompok 9 dan saya kira nilainya cukup baik ya. Saya ingin di pertemuan kesempatan berbicara yang penting. Kalau ini saya kira masih kita disesuaikan dengan kemampuan. Saya supaya kita bisa mulai dengan kita bisa lihat jadi yang pertama tadi. Sebaiknya juga saya seperti tadi ya. Apa namanya yang kita pertama sebenarnya membicarakan tentang manajemen produksi. Jadi saya kira orang ekonomi, orang petani itu saya kira sudah biasa dengan apalagi digital sekarang kita bisnis itu kemarin kita satu kuliah tentang manajemen ekspor dan digital manajemen ekspor. Di ekspor itu sudah mulai dengan melakukan manajemen dengan digital. Saya kira beberapa industri sudah memulai dengan digital. Jadi kalau saudara jalan-jalan ke semen Padang ya, di semen Padang itu tidak bisa lagi. Dulu ketika saya masih di BNPB Barat itu membawa teman-teman pemuda Sumatera Barat untuk aktif tentang bagaimana prosesnya mulai dari semen basah sampai semen kering. Itu bisa kita lewati jalan dengan batu jalan. Sekarang tidak. Produksi semen Padang itu dikelola di satu ruangan saja. Di ruang itu disebut dengan ruangan ya digital ya, semuanya dengan komputerisasi. Komputerisasi itu menggunakan digital. Itu berarti semua produksi itu bisa dideteksi di mana yang kurang, sehingga dalam produksi selama 24 jam itu bisa diidentifikasi. Dan saya ketika itu juga termasuk dalam pengadaan klien. Itu adalah tanah liat yang dalam bahasa dua oksigen. Jadi tanah liat itu adalah hampir 80% bahan baku serta sepanjang barisan Sumatera. Kemudian tambang ada dari kata batu kapur. Jadi itu yang dicampur sampai 80-90% itu adalah bahan baku input. Kemudian kalau kita mengandalkan klien itu kita pakai shiftnya 2. Kita lakukan shift malam ya 2 shift siang dan shift malam. Kita bekerja shift malam dari jam 6 malam sampai pagi. Jadi kita 1 hari libur. Sehingga itulah pengadaan. Cuman ketika kita melakukan perhitungan, jadi kita rekap dan produksi selama 1 minggu kita rekap, kemudian banyak lagi proses pemeriksaannya sampai 7 institusi yang kita lewati. Akhirnya adalah institusi pengadaan dan jadi baru masuk ke keuangan. Nah, itu butuh 5 ya. Kita punya harus menyediakan modal itu adalah 5 lapis. Minggu pertama kita mulai bekerja, kemudian direkap masuk kedua kerjaannya laku, kemudian ketiga rekap, pada minggu ke-6 baru tagihan pertama keluar. Nah, itulah namanya proses produksi. Begitu juga di industri otomotif sekarang. Misalnya kalau kita menservis kendaraan bermotor kita, Toyota ataupun Honda, itu hanya dipasang alat komputer. Sehingga diketahui di mana apa yang diperbaiki dan apa yang sudah aus dan perlu diganti. Inilah yang sebenarnya gunanya. Saya kira teman-teman yang hadir tadi 25 orang ya, halaman 1 dan halaman 2 yang aktif. Karena di e-learning ya, selain ini kan kita upload di e-learning dan kemudian kuliah ini juga akan kita
akan di YouTube. Memang kita tidak bisa live ya, tapi kita rekam dulu, record. Teman-teman yang hari ini sedia dengan baik menampilkan wajah ke depannya, saya kira akan menjadi kenangan sekian puluh tahun yang akan datang. Persoalan kualitas atau mutu perkuliahan kita, saya kira itu tergantung kepada masa dan situasinya. Pertama, di dalam manajemen produksi ini tentu kita buat pertanyaan atau limit objektif. Jadi tujuan kita belajar manajemen produksi. Tidak-tidaknya dalam manajemen produksi ini kita ingin mengenal atau menambah wawasan pengetahuan kita tentang sistem produksi. Nah, sistem produksi itu sebenarnya adalah tadi yang saya katakan, input ya, faktor raw material, kemudian adalah yang disiapkan, kemudian ada proses produksi, kemudian adalah output. Nah, dalam sistem produksi itu berarti kalau sebuah perusahaan ya harus berprinsip dalam produksi ya, perilaku produksi adalah minimizing cost, merendahkan cost. Berarti sumber daya manusia yang terlibat di produksi ini harus dimaksimalkan. Nah, kalau ada mungkin kapasitas terpasang adalah misalnya satu shift, misalnya bekerja selama 8 jam itu adalah 40 ton misalnya, dan itu manajemen manusia yang bekerja itu harus memproduksi selama 40 ton. Sehingga untuk memproduksi 40 ton kapasitas full kapasitas dari mesinnya ini harus disediakan pula barang yang tidak boleh terhenti. Nah, terus-menerus. Nah, kalau di semen Padang itu dia 1% bahan bakunya itu berasal dari impor dari Thailand, itu namanya gips. Jadi setelah kita buat semen basah, clinker, itu baru dicampur dengan gips. Jadi gips itu dia adalah alat. Jadi ketika semen itu dicampur dengan air atau pasir, kemudian dia kering, dia merekat. Nah, daya rekat. Dari Thailand masuk 1 hari saja terlambat, itu produksi akan terhenti atau stagnasi. Kemudian orang-orang bekerja di tenaga kerja itu akan tetap juga tapi dia tidak bekerja full capacity. Nah, sehingga kalau kita dalam manajemen produksi ini dibedakan antara yang bekerja di sektor administrasi dengan yang bekerja di sektor produksi. Sektor produksi itu semaksimal mungkin memanfaatkan waktu 24 jam dengan membuat produksi 3 shift. Nah, seperti saya pengadaan iklan itu 2 shift. Tapi orang manajemen, orang di administrasi itu hanya bekerja dari Senin sampai Jumat. Karena dia proses administrasi untuk dilancarkannya. Sistem produksi dan manajemen produksi itu bisa diukur kinerjanya atau performanya. Ukuran tadi salah satunya bisa dihitung tadi. Measurement of ukuran dari indikator-indikator itu. Namanya presisi, order, economic order. Semua yang disampaikan tadi, itu cara menghitung bagaimana dana yang tersedia oleh sebuah pabrik atau sebuah perusahaan itu digunakan senang-senang mungkin. Nah, kalau dia digunakan di sektor real, berarti dia mungkin sebagian untuk gaji ya, itu aliran flowchart-nya itu dikerjakan oleh orang akuntansi. Jadi masing-masing itu disebut dengan sistem. Jadi sistem itu adalah terdiri dari 4. Yang pertama elemen dari sistem itu, kemudian dari elemen itu saling berkait. Nah, jadi sistem produksi itu adalah misalnya input berkait dengan yang tenaga kerja mengerjakan berkait dengan mesinnya. Mesinnya kalau dia waktunya harus dia diservis ya. Kemudian kalau aus dia harus diganti. Nah, jadi semuanya itu saling terkait. Kemudian saling terkait di antara itu menjadi satu kesatuan. Nah, berarti ini efisien dan efektif. Nah, untuk mencapai tujuan. Jadi 4 komponen dalam manajemen bersistem produksi itu harus kita kuasai. Sehingga baru kita di ujungnya akan melihat kinerja atau performan dari kegiatan manajemen. Yang kedua, kita juga memberikan pengetahuan bagaimana decision making, pengambil keputusan. Nah, kalau pengambil keputusan itu melakukan sesuatu kesalahan, bahaya kesalahan itu karena akan membahayakan kepada produksi dan juga produksi akan bisa berhenti. Nah, dalam memberikan keputusan pengetahuan dilakukan di dalam manajemen produksi serta ada ruang lingkupnya sehingga dibagilah semua sumber daya manusia itu dalam sistem. Nah, kalau misalnya dia menggunakan sistem teknologi ban berjalan, masing-masing berada di sistemnya masing-masing. Nah, sekarang misalnya di konveksi juga seperti
bar berjalan. Kalau bar berjalan itu artinya kalau kita hari ini saya masukkan truk itu dibongkar, itu dia bawa oleh bar berjalan langsung. Kemudian diantarkan ke apa? Dia berjalan terus menerus. Kemudian dibakar, kemudian dicampur sampai ujung. Seperti orang membuat mobil. Ada yang masang ban saja, masang pintu saja, masang berarti sampai ke ujung. Dulu mungkin mobil bisa dirakit 3 bulan, kalau mobil SMK Pak Jokowi itu 9 bulan ya, oleh mahasiswa SMK. Tapi dia kalau dikerjakan secara terbagi habis, itu bisa 1 minggu 1 mobil, mungkin bisa jadi 3 hari, atau bisa 1 hari mobil. Kemudian ini kita kuasai. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui kaitan antara semua kegiatan yang berkait dalam manajemen produksi dan manajemen persediaan. Khususnya kita stressingnya di 2 saja. Manajemen persediaan, kemudian kita akan mengarahkan strategi. Sehingga kita harus tahu apa strategi dalam operasional. Strategi itu juga akan mensukseskan dalam pemasaran. Misalnya dalam strategi, kita tahu misalnya di industri otomotif, itu leading-nya itu adalah Toyota. Karena pabrik, skala produksi dari pabrik Daihatsu ini sangat kuat dan baik, sehingga dia melakukan strategi aliansi strategis. Strategi itu ada strategi yang sifatnya vertikal, ada strategi yang sifat horizontal. Dia aliansi strategis, kemudian produksinya sama ya, jenisnya sama, tapi namanya beda. Avanza dengan Xenia, Terios dengan RAS, kemudian Sierra dengan Kaila. Dua-duanya dimasukkan ke pasar dengan harga yang berbeda. Sekarang kita lihat apa itu sistem produksi. Saya katakan sistem produksi itu hanya input, kemudian proses, dan output. Semua sudah tahu. Yang pertama inputnya adalah material. Jadi material itu bahan baku yang harus disediakan. Kemudian manusia yang mengerjakannya. Kemudian modal ini yang tadi dihitung bagaimana modal yang tersedia itu bisa membayar bahan baku atau konsinyasi dulu orang 2 kali, kalau di Padang itu 5 kali, kita 5 minggu ya, minggu ke-6 baru kita dapat tagihan. Itu kita melalui 6 atau 7 institusi kita buat rekap daripada mobil yang kita masuk itu dalam 1 minggu. Kemudian energi yang digunakan, energinya mungkin ketika dulu semen bisa banyak untungnya kalau dia menggunakan energi batubara, karena energi batubara itu energinya kuat, kemudian harganya murah. Kalau dia menggunakan energi sumber bahan bakunya solar, dan itu akan meningkatkan produksi yang mahal. Kemudian clay di Semen Padang itu lebih murah dibandingkan dengan PT Semen 3 roda karena di sana sudah mahal semua, transport juga mahal, sehingga dia itu dengan dihargainya 8.000, kemudian naik dari 10.000. Kemudian saya lihat di Benong itu 18.000 ya. Berarti hampir 2 kali lipat. Dari situ berarti harga produksi dari semen itu lebih murah Semen Padang itu dibanding dengan yang lain. Ini salah seorang karyawan Semen Padang itu berteman dengan saya sama mengambil MBA. Dia mengatakan ketika tahun 2000 ya, saya kuliah itu 2000 itu katanya 25 juta produksi semen Indonesia, itu Semen Padang cuma 5 juta. Yang 20 juta ini digabungkan semua, kemudian ya Semen Padang cuma 5 juta, itu untungnya masih tinggi Semen Padang. Ini dari produksi. Jadi proses transformasi produksi itu memindahkan faktor input menjadi output. Outputnya barang atau jasa, apalagi kalau jasa. Sekarang bagaimana karakter daripada umum dari transformasi produksi itu adalah dimulai dari proyek. Proyeknya bisa dilihat secara umum. Yang pertama bisa antara job dengan flow shop-nya itu adalah volume produksi. Volume produksi ini harus dikontrol oleh, jadi kalau mutu ada total quality control atau total quality management. Total quality control itu diperkenakan oleh Jepang. Itu beberapa ya tahun 80-an sampai 90 itu orang berpedoman kepada manajemen produksi dari Jepang. Sekarang sudah era 2000-an ini sudah orang berpedoman kepada Korea. Kenapa? Karena Jepang itu dia lebih mendahulukan sistem senioritas.
yang tua, yang senior itu yang menjadi pemimpin sehingga yang bawah ini patuh. Kalau di Korea tidak umur tidak menentukan, senioritas tidak menentukan, tetapi adalah skill, keahlian. Bisa saja dia lebih muda, tapi dia lebih ahli dan harus dihormati. Skill karyawan itu akan menentukan juga bagaimana proses produksi itu. Ini berkaitan dengan job ya. Kemudian secara umum bisa kita lihat peralatannya juga sudah saya sampaikan. Kalau peralatannya itu sudah lama ya, mungkin Pak Dahlan Iskan ketika jadi menteri dia menilai itu gula yang ada yang dimiliki oleh PT PLN itu usia mesinnya itu sudah di atas 100 tahun. Saya ketika juga bekerja di ekspeditor PT Putri di Palembang itu saya diajak oleh karyawan Putri itu ke dalam, sudah buka-buka bagaimana tempat menangkap gas amonia, karena gas amonia nitrogen itu ditangkap dari udara ya, karena udara pas ditangkap oleh mesin dan itu sudah gelembung, jadi karena mesinnya itu sudah di atas 100 tahun umurnya. Nah, gas amonia itulah dicampur menjadi urea, karena urea itu adalah NH4 sulfat ya, NH4 jadi amonia sulfat, jadi NH3 ditambah A nya satu lagi jadi N4 ditambung dengan air, itu dikeringkan. Nah, para itu harus ada dimiliki spesialis orangnya, spesial. Sehingga dibutuhkan juga layout perusahaan itu, layout dari pabrik ya, bagaimana pabriknya prosesnya sampai produknya itu bisa dinikmati oleh orang. Jadi artinya bisa berlaku secara efisien. Kemudian kita masuk yang kedua, manajemen produksi. Apa yang dimaksud dengan manajemen produksi? Ini yang menjadi titik utama. Kalau kita dalam sebuah orang tentu kita mempunyai jabatan bermacam-macam. Tapi secara umum kita kuasai dulu. Manajemen produksi itu adalah kegiatan produksi yang itu dari berbagai faktor dilihat. Nah, karena semua faktor yang ada di manajemen produksi itu saling terkait, kita tidak bisa membicarakannya secara komprehensif. Nah, itu kita bagian-bagiannya kita nanti dia adalah satu kesatuan yang harus saling mencapai tujuan ya. Nah, di itu faktor produksi itu adalah yang pertama tadi bahan baku atau raw material, bahan baku itu biasa impor, kemudian barangnya itu harus tersedia, kemudian mesin dan peralatan, mesin atau peralatan itu umurnya, kemudian mungkin ada teknologi yang lebih canggih. Misalnya kalau kita lihat dari air isi ulang itu sudah 3 teknologi yang saya pernah survei dengan teman-teman. Pertama, teknologi itu adalah ozonisasi. Ozonisasi itu sama lapisan bumi itu adalah dilapisi oleh ozon. Lapisan ozon itu adalah menyaring air. Nah, sehingga air yang masuk ke bumi ini menjadi sehat dengan ozon. Sekarang ada teknologi ozonisasi itu digunakan kemarin ketika kita di seminar hari Jumat itu punya tambahan teknologi untuk menyegarkan ozon digunakan untuk segarnya sayuran. Kemudian baru teknologi yang kedua digunakan adalah yang menggunakan ultraviolet. Ultraviolet berarti kita sinar matahari itu yang digunakan. Nah, sinar ultraviolet itu kan kalau dia menembak dengan daun itu daun itu menangkap CO2 merubah menjadi oksigen. Nah, oksigen itu yang dihirup oleh manusia. Itulah satu keseimbangan siklus yang dibuat oleh Allah secara teratur. Kalau kita ingin melihat kekaguman kita, itu kita baca surat Al-Muluk. Yang kita baca surat Al-Muluk dan menghafalkannya, kemudian adalah membiasakannya, membacanya, kemudian amalkannya dan membawa sehari-hari, itu biasanya itu diberikan kemudahan oleh Allah. Saya membaca itu saya coba apa yang mau kita inginkan itu dimudahkan oleh Allah. Yang penting. Kemudian adalah manusia tadi ada karyawan. Jadi ya beda dengan manajemen di administrasi, beda dengan manajemen di produksi. Di administrasi dia bekerja bagaimana proses administrasi itu terbukukan, terarsipkan. Dulu arsip itu menggunakan kertas-kertas. Sekarang kita menggunakan digital. Jadi manusia untuk itu digunakan juga orang yang dekat dengan peralatan-peralatan digital seperti komputer ini. Semuanya seperti kita kuliah hari ini sudah dideteksi oleh Google, di mana kita kemudian ada modal uang. Modal itu kalau kita pakai uang bank, berarti kita harus melihatnya dengan namanya economic benefit. Jadi ketika kita belajar ekonomi itu ada yang nama accounting benefit, ada economic benefit. Kalau accounting benefit
menggunakan, misalnya kalau kita bekerja sama, kita gunakan rumah kita menjadi kantor, tapi rumah kita itu tidak dimasukkan sebagai sewa, karena kita yang punya, kita juga betul, karena tidak dimasukkan sewa itu sebenarnya accounting benefit. Jadi kalau kita masukkan dalam perhitungan sewa, kemudian dikeluarkan menjadi biaya dari perusahaan, itu disebut dengan accounting benefit. Jadi dalam menentukan modal, boleh kita berapa persen modal sendiri dan berapa persen modal dari perbankan. Biasanya yang diketahui itu adalah kita kalau melakukan usaha itu minimal harus memiliki modal 30%. Itu BP 30% itu sudah dipertahankan, itu 70% dibantu oleh bank. Kalau kita beli kendaraan 30%. Sebenarnya sekarang digeser-geser oleh orang ya. Kemudian adalah manajemen. Nah, manajemen ini adalah bagaimana memfungsikan manajemen. Nah, fungsi manajemen semuanya sudah tahu. Pertama adalah planning, jadi sudah dibicarakan ya. Managing, executing, dan controlling. Nah, bagaimana cara mengukurnya dalam manajemen? Ukuran kinerja seluruh sistem operasi ya. Kalau kita beroperasi itu yang pertama ongkos produksi, cost. Ada fixed cost, ada variable cost. Nah, kemudian bagaimana marginal cost itu bersama dengan marginal revenue. Nah, ketika marginal revenue dengan marginal cost ketemu di satu titik kosong, itu disebut dengan laba maksimum. Nah, seorang manajer harus mengerti angka-angka ya. Sekarang angka-angka itu tidak begitu sulit, dibuatkan sebuah sistemnya. Jadi pekerjaan bagi administrasi hanya menginput angka-angka itu ke dalam komputer, kemudian nanti di ujungnya sudah diketahui lebih tinggi marginal revenue atau lebih rendah marginal cost. Ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, itulah perusahaan itu berjalan dengan maksimal ya, kemudian laba maksimum akan dicapai. Kalau laba maksimum dicapai, mungkin kesejahteraan karyawan akan dapat dijalankan dengan baik. Kemudian juga di dalam berproduksi itu juga ada kualitas produksi atau kualitas jasa. Kualitas ini sangat penting. Nah, inilah sebenarnya yang diperkenalkan oleh Jepang. Ini waktu kita tinggal 10 menit lagi, mungkin tempatnya kita bagi. Yang punya, tapi ini tidak begitu banyak. Jadi kemudian tingkat pelayanan. Jadi kualitas pelayanan itu penting. Jadi kualitas pelayanan, kemudian kualitas produk, kemudian harga. Nah, semuanya udah tahu ya 4P. Produk, price ya, kemudian adalah perusahaan atau pabriknya, kemudian adalah promotion, nah, kemudian adalah pelayanan. Ini juga menentukan daripada kegiatan produksi. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya. Di dalam sistem produksi sudah kita kuasai, kemudian manajemen produksi sudah kuasai. Di bagian ketiga ini kita akan melakukan satu namanya decision, keputusan. Keputusan itu harus dikuasai oleh seorang manajer ya. Namanya keputusan esensial. Mengelola bagaimana mengelola sistem produksi itu dalam produksi akan melibatkan serangkaian proses. Jadi proses mulai dari melibatkan manusia, material, mesin, dari kemudian semuanya dirangkai oleh seorang pengambil keputusan. Itu dengan keputusan operasional. Nah, kalau keputusan operasional itu salah, itu mengakibatkan akan bahaya yang lebih besar. Jadi kita ada pengalamannya, kalau kita tahu ketika eksplorasi minyak dilakukan di Jawa itu mengakibatkan ini menurut orang operasional ini sudah harus dipasang cincin. Tapi karena si manajernya hari Sabtu dan Minggu dia lagi di Thailand ya, manajernya ini lagi main golf, nanti hari Minggu atau Senin saya putuskan. Tapi hari Minggu jebol, yang menyebabkan menjadi bahaya besar untuk Lapindo ya. Saya kira mungkin sudah tahu bagaimana keputusan strategis dan taktis ya. Strategis dan taktis itu beda. Taktis itu sifatnya operasional. Ini kalau taktis itu bisa ditolak ansur. Tapi yang strategis tidak bisa ditolak ansur. Strategis itu prinsip. Dalam agama disebut dengan tauhid, akidah ya. Nah, ini tersendiri ini namanya manajemen strategi taktik. Saya belajar khusus dengan orang khusus bagaimana strategi taktik itu dijalankan dengan baik. Nah, secara umum 5 jenis kategori dalam esensial keputusan dalam manajemen produksi itu adalah yang pertama proses produksi yang kita sebut tadi. Dari input, proses produksi sampai output. Proses ini kalau tidak berjalan dengan full capacity ya tidak secara ekonomi marginal cost tidak bersama. Ini akan rugi. Jadi perilaku produksi akan rugi dan nanti belum nanti
harganya. Kemudian kapasitas mesin terpasang harus, kalau dia 40 ton harus bisa dilaksanakan. Kalau dia 30 ton berarti dia terpasang 75%. Seperti ini akibatnya akan rugi perusahaan. Kenapa dia 70% kapasitas? Karena materialnya tidak tersedia. Nah, berarti kita harus bicara tentang manajemen inventory. Manajemen itu ada manajemen persediaan. Kemudian persediaan sebut dengan inventory ya, nanti kita bicara bagian kedua. Kemudian tenaga kerja yang menjalankannya. Kemudian adalah kualitas produksi. Jadi saya kira bisa kita selesaikan. Karena itu kalau kita coba membuat satu contoh itu di decision di dalam operasional atau desainnya, yang pertama kategori decisionnya adalah proses ya, capacity, inventory, workforce ya, quality. Kemudian dalam strategi, nah, kita bisa melihat desainnya yang strategik. Kemudian apa yang taktik, jadi strategik dan taktik. Ketika kita melihat proses, decision strateginya adalah kita menseleksi proses itu menjadi pilihan equipment, alat-alat berat yang kita gunakan. Kalau kita misalnya membunuh nyamuk, nah mungkin dengan meriam, nah itu harus disesuaikan. Kemudian menganalisis proses flow-nya, aliran daripada maintenance equipment itu. Misalnya kalau kita punya kendaraan 6 bulan harus diservis, nah kita nanti servisnya selama 1 tahun, nanti berarti olinya sudah kelewat pemakaiannya. Akhirnya akibatnya mesinnya akan rusak. Nah, ini namanya proses. Proses itu harus jalani secara baik. Kalau tidak jalan secara baik, akhirnya tidak akan baik. Nah, tinggal 4 menit lagi ya, 5 menit lagi saya selesaikan ini. Kapasitas. Kapasitas itu berarti kita melihat bagaimana size, fasilitas yang terpasang, ukuran fasilitas yang ada di lokasi itu kita sesuaikan, kita sort. Nah, kalau misalnya orang tidak bukit, itu berarti dia harus berapa lama bekerja. Kemudian yang taktiknya adalah kita waktu yang terlewat ya, yang kita arrange, kita sesuaikan dengan subkontraktor bagaimana schedule-nya. Kalau dia melewati, biasanya kalau bias itu boleh di 10% atau 20% sebelum dan 20%. Nah, biasanya itu ada toleransi. Misalnya kalau kita ingin produksi 100, ternyata kita produksi 120 itu dibolehkan karena melebihi, kalau atau 80. Nah, itu harus ada ketentuan itu. Nah, kemudian inventory, ya ini saya kira kita bicarakan di bagian kedua nanti, bagaimana kita men-set strategis ya, ukuran inventory sesuai dengan kapasitas gudang yang kita miliki, kemudian kita desain secara kontrol, jadi ada total quality control, ada economic order, jadi kemudian bagaimana inventory itu bisa digunakan sehingga dia kalau barang-barangnya mudah busuk, nah itu bisa berbahaya. Kemudian adalah yang kedua, ordernya seberapa banyak. Nah, itu sebenarnya taktik. Kemudian kita menghadapi pekerjaan, workforce. Pekerjaan itu kita desain job itu dibagi, kita kompensasi. Orang bagian strategis itu mahal. Jadi misalnya manajemen yang bagus itu adalah rumah makan ya, ada 10 lebih. Misalnya tukang masak, yang punyanya 2, kemudian di depan. Itu kompensasikan sistemnya sesuai dengan peran masing-masing. Kalau perannya strategis dan kesehariannya tinggi, tentu gajinya lebih tinggi. Kemudian level bawah tentu sesuai dengan. Kemudian kita berikan taktik adalah supervisi, standar-standar SOP yang diadakan ketika menghadapi pekerjaan, sehingga first diutamakan, security atau safety first. Kemudian yang terakhir adalah quality. Quality ini adalah bagaimana supaya produk dan servis kita masuk di pasar dan itu diterima oleh pasar. Jadi kita secara strategis adalah men-set quality standar kualitas kita. Nah, ada nama TQC, Total Quality Control, ada TQM, Total Quality Management. Ini yang dikembangkan oleh Jepang dan dikembangkan oleh Korea ya, sehingga produk yang dikeluarkan itu kalau dia ditarik, banyak mobil-mobil yang misalnya remnya kurang bagus ditarik semuanya. Nah, itu adalah kerugian karena dia sudah masuk di pasar ditarik. Tapi ini adalah konsekuensi strategis. Jadi kalau kita tidak lakukan itu, orang tidak percaya dengan merek kita, branded kita, sehingga nanti produk apa saja yang kita, ini saudara masih ingat, kita sudah 1 abad ya berkuasa, tapi karena ketahuan oleh seorang peneliti, bahasa Ajinomoto itu ada mengandung dari tulangnya babi, nah, berkaitan dengan babi, sehingga bahwa Ajinomoto itu dikatakan haram, produknya orang Islam tidak bisa memakannya. Sehingga dia minta maaf, kemudian dilakukan kembali perbaikan, akhirnya dia kembali booming ya. Nah, ini dari secara strategik ya, kita membutuhkan inspeksi kontrol yang tadi ada standar-standar. Kemudian dalam
strategi operasi, ada yang itu dengan strategi bisnis atau korporasi. Ada misi, ada visi, ada kompetensi atau yang dimiliki, kemudian ada tujuannya, ada kebijakan, ada hasil. Ada usaha eksternal, ada internal. Tujuannya akan dipadukan, akhirnya akan menghasilkan namanya strategi bisnis. Salah satunya saya contohkan dari strategi afiliasi, afiliasi strategis. Terakhir adalah siklus produksi. Produksi itu tak bersiklus ya. Ada siklusnya fabrikasi, ada penjualan. Ini adalah rutinnya kegiatan. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini, marketing, kemudian product design, manufacturing, kemudian product planning and control, kemudian ada inventory control. Nah, ini kita bicara inventory control aja, industri engineering ya. Kemudian akhirnya menghasilkan produksi. Produksi itu dilihatkan di warehouse-nya, di shipping-nya, atau kemudian di shipping. Kemudian baru kita quality control lah, baru kita masukkan ke pasar. Sehingga dibuat penjadwalannya dari sana sampai akhirnya kita putuskan ya atau tidak pelaksanaan dalam jadwal produksi. Sehingga dalam kerja, ini mungkin yang terakhir kita lihat, kita bicara tentang jadi analisis dan perencanaan kerja itu tujuannya memahami bagaimana proses kerja, daya saing kita bagus, kemudian kita merancang sistem kerja sehingga terdapatlah kerja, standar kerja, memberikan kepastian kepada pelaksana operator sehingga dia terjamin, akhirnya memperbaiki produktivitas. Inilah ujung dari semua kegiatan. Nah, saya kira mungkin itu yang kita sampaikan dulu. Kalau ada yang ingin bertanya ya, atau adalah kerja ya, teknologi dan kemampuan manajemen. Ini saya kira satu kesatuan ya.